Saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. A. Definisi pendidikan. Menurut Melmembesi Moses, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut, diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir, dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal. Kemudian menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Menurut Melmembesi Moses, dalam hasibuan pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula, seseorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut. Tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan, karena tanpa tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan. Dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan. Berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertinggi semangat kebangsaan, agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Adapun tujuan pendidikan terbagi atas 4, yaitu pertama, tujuan umum pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila. Kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan
dan subpokok bahasan, terdiri atas instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. B. Teknik-teknik mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, perilaku awal peserta didik. Identifikasi perilaku peserta didik dilakukan dengan memberikan pre-testing, yakni tes awal yang dilakukan sebelum dimulai pembelajaran, yang dimaksudkan untuk menguji entry behavioner atau kemampuan awal. Peserta didik berkenaan dengan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai peserta didik. Identifikasi perilaku awal siswa juga dilakukan berkenaan dengan program pembelajaran atau sebuah lembaga pendidikan tertentu. Untuk mengetahui kemampuan awal dapat dilakukan dengan pemberian tes dari tingkat bawah atau tes yang berkaitan dengan materi ajar sesuai dengan panduan kurikulum. Sedangkan minat, motivasi, kemampuan berpikir, gaya belajar, dan lain-lainnya dapat dilakukan dengan bantuan tes baku yang telah dirancang oleh para ahli. Cara mengidentifikasi lainnya, pertama, menanyakan peserta didik di mana atau sekolah di mana sebelumnya. Kedua, menanyakan sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, sehingga dapat mengikuti pelajaran tersebut. Pertanyaan di atas sangat penting dijawab oleh pengembang instruksional sehingga sejak permulaan kegiatan instruksional telah dapat disesuaikan dengan peserta didik yang akan mengikutinya. Jawaban itu pula menjadi suatu batasan peserta didik yang bermaksud mengikuti pelajaran tersebut. Dan bila belum mempunyai perilaku awal tersebut, peserta didik sebaiknya tidak mengikuti pelajaran tersebut, sehingga diperoleh perumusan sasaran yang diinginkan. Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi kebutuhan instruksional yaitu kuesioner, interview, dan observasi serta tes. Teknik tersebut dapat pula digunakan untuk mengidentifikasi perilaku awal siswa. Subjek yang memberikan informasi diminta untuk mengidentifikasi seberapa jauh tingkat penguasaan siswa atau calon siswa dalam setiap perilaku khusus melalui skala penilaian atau rating scales. Teknik yang dapat menghasilkan data yang lebih jelas adalah tes penampilan siswa dan observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan siswa. Tetapi, bila tes tersebut itu tidak dapat dilakukan karena dirasakan kurang etis, kesulitan teknik pelaksanaan, atau tidak mungkin dilakukan karena sebab yang lain, penggunaan skala penilaian cukup memadai. Skala penilaian tersebut diisi oleh orang-orang yang tahu secara dekat terhadap kemampuan siswa dan diisi oleh siswa sebagai self-report. Informasi yang diperoleh dari peserta didik, masyarakat, dan pendidik tidak selalu sejalan. Pengetahuan dan keterampilan yang dirasakan telah cukup dikuasai oleh peserta didik. Ada kalanya dinilai sebaliknya oleh sumber informasi yang lain. Demikian pula, pengetahuan atau keterampilan yang dianggap tidak penting dan tidak relevan oleh peserta didik mungkin dianggap sebaliknya. Dalam hal seperti itu, maka perlu dilakukan kegiatan identifikasi perilaku awal siswa dengan menafsirkan data secara lebih hati-hati. Walaupun pada dasarnya pendidik harus lebih memusatkan perhatian pada informasi yang diperoleh dari peserta didik. Data dari sumber lain tidak dapat diabaikan begitu saja. Untuk data yang sulit ditafsirkan karena perbedaan pendapat berbagai pihak seperti yang digambarkan tadi, perlu diadakan pendekatan seminar atau pertemuan kecil yang diikuti berbagai pihak yang bersangkutan agar dapat ditarik kesimpulan yang lebih tepat. 2. Karakteristik awal peserta didik. Di samping mengidentifikasi perilaku awal peserta didik, pendidik yang profesional dengan dibuktikan adanya sertifikasi pendidikan
dan memperoleh tunjangan sertifikasi harus pula mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang berhubungan dengan keperluan pengembangan instruksional. Minat peserta didik pada umumnya misalnya pada olahraga, karena sebagian besar siswa adalah penggemar olahraga, dapat dijadikan bahan dalam memberikan contoh dalam rangka penjelasan materi pelajaran. Kemampuan siswa yang kurang dalam membaca bahasa Inggris merupakan masukan pula bagi pendidik untuk memilih bahan-bahan pelajaran yang tidak berbahasa Inggris secara dominan atau menerjemahkannya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Demikian pula, bila peserta didik senang dengan lelucon, maka pendidik sebaiknya mempertimbangkan penggunaan lelucon dalam strategi pembelajarannya sebagai bagian dari pembelajaran yang kreatif. Informasi di atas perlu dicari oleh pengembang instruksional yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Teknik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik awal peserta didik sama dengan teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi perilaku peserta didik, yaitu kuesioner, interview, observasi, dan tes. Informasi yang dikumpulkan terbatas kepada karakteristik peserta didik yang ada manfaatnya dalam proses pembangunan pembelajaran yang kreatif. 3. Lingkungan. Lingkungan menurut psikologi merupakan segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, atau perkembangannya. Lingkungan itu wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam, orang-orang dan karyanya, serta berupa fakta-fakta objektif yang terdapat dalam diri individu, seperti kondisi organ, perubahan-perubahan organ, dan lain-lain. Lingkungan juga harus diperhatikan oleh pendidik dalam rangka menciptakan pembelajaran yang kreatif, seperti lingkungan budaya, tempat tinggal peserta didik, letak sekolah, dan lain-lain. Fungsi lingkungan atau peranan lingkungan ini dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai faktor ajar, yaitu faktor yang akan mempengaruhi perwujudan suatu potensi secara baik atau tidak baik. Sebab pengaruh lingkungan dalam hal ini dapat bersifat positif yang berarti pengaruhnya baik dan sangat menunjang perkembangan suatu potensi, atau bersifat negatif, yaitu pengaruh lingkungan itu tidak baik akan menghambat atau merusak perkembangan individu peserta didik. Perbedaan secara sosial dan budaya juga harus diperhatikan, karena ini bisa berdampak pada tanggung jawab individu dalam mengerjakan tugas dan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Sekelompok peserta didik mungkin saja termasuk anggota-anggota dari kebudayaan etnik dengan latar belakang dan kelakuan yang berbeda. Perhatian khusus juga harus diberikan pada siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, khususnya dalam hal pemilihan materi dalam rangka mendukung tujuan pembelajaran, untuk membangun kepercayaan diri pada mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Sekian penjelasan saya tentang psikologi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.